Indonesia is the most beautiful land in the universe. Perkenalkan, nama saya Rinta Destauri dengan NIM 21120619888/C12. Saya akan membuat video edukatif untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar IPS. Nah, di video kali ini saya mengambil unsur di bidang ekonomi dengan mengangkat tema menyadap karet sebagai pekerjaan mayoritas masyarakat di Desa Nangadedai atau dalam bahasa kami di sini disebut Noreh. Sebelum kita berbicara tentang menyadap karet di Desa Nangadedai, ada baiknya kita tahu apa itu tanaman karet dan bagaimana sejarahnya. Apa sih tanaman karet? Untuk kita yang tinggal di Kalimantan Barat, pastinya sudah tidak asing lagi dengan tanaman karet atau pohon karet. Tanaman karet sendiri adalah tanaman getah-getahan. Kenapa demikian? Karena dalam jaringan tubuh dalam tubuhan karet ini terdapat banyak getah atau lateks, yang mana getah ini akan keluar atau mengalir apabila ia terlukai. Getah atau lateks inilah yang menjadi alasan utama budidaya tanaman karet. Tanaman karet dapat tumbuh sampai dengan umur 30 tahun dan memiliki ketinggian kurang lebih 15-20 meter. Selain itu, tanaman karet juga memiliki sifat gugur daun sebagai respon tanaman terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, yaitu pada saat kekurangan air atau pada saat musim kemarau. Jadi pada saat musim kemarau, otomatis tanaman tersebut akan menggugurkan daunnya. Itu adalah cara tumbuhan untuk beradaptasi terhadap lingkungan dan caranya untuk bertahan hidup. Tanaman karet memiliki masa yang belum bisa menghasilkan, yaitu sampai dengan 5 tahun. Yaitu pada saat 5 tahun masa pertumbuhan pertama, tanaman karet masih belum bisa disadap. Barulah pada saat umur memasuki 6 tahun, tanaman karet sudah bisa mulai disadap. Tanaman karet secara ekonomis dapat disadap selama 15 sampai dengan 20 tahun. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai tanaman karet. Sekarang, bagaimana sih sejarah tanaman karet? Mari kita bahas. Sejarah karet pertama kali dikenal di benua Eropa, yaitu pada saat pertama kali ditemukannya benua Amerika oleh Christopher Columbus. Pada saat itu, Christopher tercengang melihat segerombolan orang-orang Indian yang memainkan bola yang ketika dijatuhkan ke tanah, ia dapat melambung. Kemudian Christopher melihat bahannya itu terdiri dari kayu, tanah, rumput, dan akar, dan getah atau lateks yang dipanaskan ke api unggun dan dibentuk seperti bola. Pada tahun 1731, cerita tersebut mulai berkembang karena ilmuwan asal Prancis yaitu Fresnel melaporkan bahwa banyak tanaman yang mengandung getah atau lateks di hutan Amazon Brazil. Kemudian pada tahun 1770, seorang ahli kimia dari Inggris melaporkan bahwa karet bisa digunakan untuk menghapus tulisan yang ditulis menggunakan pensil. Kemudian barulah pada tahun 1775 karet mulai digunakan masyarakat setempat untuk menghapus tulisan yang berasal dari pensil. Nah, di Indonesia sendiri, tanaman karet mulai diperkenalkan pada saat masa penjajahan Belanda oleh Hofland pada tahun 1864. Awalnya, karet ini hanya ditanam sebagai tanaman koleksi di Kebun Raya Bogor. Selanjutnya, dikembangkan menjadi tanaman perkebunan dan tersebar di beberapa daerah, contohnya di Kalimantan Barat sampai sekarang. Lalu, mayoritas perkebunan karet di Desa Nangadedai itu berasal dari PT. Jadi, masyarakat itu menyadap karet milik PT yang hasilnya lalu dibagi. Kota yang megah, daerah Sintang, kota harmonis kebanggaan kita. Cobalah datang ke kota Sintang, singgah setegal bersenda gurau. Cobalah datang ke kota Sintang, singgah setegal bersenda gurau. Adat budaya dicuci
santun pusaka kami. Wahai saudara, datang kemari, daerah Sintang, kota harmoni. Wahai saudara, datang kemari. Lalu setelah proses penyadapan sudah selesai, jika dirasa karetnya itu di dalam wadah yang telah disediakan tadi sudah banyak, maka bisa dipanen dan ditimbang, lalu dijual ke pengepul. Makin tinggi harga karet di pasaran, maka makin sejahtera juga para petani karet. Nah, sedikit info juga, di sini para masyarakatnya lebih memilih menginvestasikan hartanya atau tanahnya itu untuk ditanami kebun karet atau pohon karet. Maka tidak heran jika di sini sangat mudah sekali menemukan kebun karet. Nah, hasil karet tadi pastinya sangat berguna untuk kehidupan manusia. Kita hidup tidak terlepas dari olahan-olahan karet tadi, seperti contohnya karet getah gelang, ban motor atau ban mobil, dan masih banyak lagi. Nah, banyak sekali fungsi karet yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini. Bayangkan jika saat ini kita masih memakai ban motor yang terbuat dari kayu. Nah, setelah ada karet, tentunya kehidupan kita sangat terbantu. Maka dari itu, mari kita jaga sistem perekonomian di daerah kita masing-masing. Sekian video edukatif dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.